Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Ruslan dengan NIM H0712310774 dari kelas Lab Pemrograman Web A, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Hasanuddin. Jadi pada kali ini saya akan membuat tugas video pengganti praktikum pertemuan pertama kemarin. Kita masuk ke PPT-nya. Praktikum pemrograman web. Adapun materinya yaitu HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa markup untuk membuat dan mendesain halaman web. Jadi HTML ini bukan bahasa pemrograman ya teman-teman. Tidak seperti bahasa pemrograman yang memiliki function, looping, dan lainnya. Tapi ini cuman bahasa markup, yaitu cuman digunakan untuk mendesain halaman web. Nah, itulah kenapa HTML itu diibaratkan seperti skeleton atau tulang, kerangka tulang, karena HTML itu seperti halnya kerangka yang membentuk struktur dasar tubuh manusia. HTML ini membentuk struktur dasar dari sebuah halaman web. Nah, di sini di HTML itu kita bisa menentukan bagaimana elemen-elemen seperti teks, gambar, video, dan lainnya dapat disusun dalam halaman web. Kita lanjut. Nah, struktur dasar HTML. Ini dia. Kita coba ini buka VS Code. Ya, pertama tadi bukan. Kita taruh di antara tag ini tuh tag hit. Nah, di sini tuh ini fungsinya itu apa ya? Itu rangkaian informasi meta. Kita lihat PPT-nya tadi. Berisi informasi tentang dokumen ini. Seperti judul. Kalau kita tambahkan di sini, judul dokumen. Coba kita ya. Oke. Ini dia judulnya. Judul, kemudian itu ada struktur dasarnya, itu ada body. Jadi di sini kita memberikan konten website kita. Nah, di sini ditaruh semua konten website kita seperti teks, gambar, dan elemen lainnya. Kita coba ya. Tulis. Ya, kan tertulis ya. Meskipun ini tidak menggunakan tag HTML seperti P, paragraph, header, dan lainnya, tetap akan dimasukkan di sini, di halaman webnya.
Selanjutnya, elemen dan tag HTML. Ya. Jadi definisinya itu elemen merupakan bagian dasar dari HTML yang membentuk halaman web. Adapun tag itu merupakan pembungkus elemen yang menginstruksikan browser bagaimana menampilkan konten. Kita lihat ya, ini merupakan elemen ya, satu ini. Satu ini merupakan elemen. Kemudian P ini juga elemen. Adapun tag itu yang ini, yang tanda begini ya, tanda kurung mana ya? Segitiga begini ya, tag HTML. Eh, Kalau biasanya itu ada dua tag. Yang tag awal itu diisi dengan nama tagnya. Biasanya juga ada diisi dengan atribut. Dan tag kedua itu biasa tag penutup. Itu biasanya ada tanda slash ya, sebagai penanda bahwa ini itu tag penutup. Lanjut. Selanjutnya atribut HTML. Jadi atribut HTML merupakan informasi tambahan dari sebuah elemen dan selalu berada pada tag awal. Jadi semua atribut pada tag itu berada di tag awal ya, yang ini. So, ini img itu merupakan contoh tag yang tidak punya tag penutup. Contohnya ini kayak ini, src itu fungsi atributnya adalah menentukan sumber gambar yang akan ditampilkan. Kalau ini alternatif atau ELT itu teks alternatif jika gambar tidak dapat ditampilkan. Jadi ini tag ini img itu merupakan tag yang berfungsi untuk menampilkan gambar di sebuah halaman web. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Format dan semantik HTML. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Format dan semantik HTML. Jadi fungsi format ini agar konten kita di suatu halaman web itu lebih terstruktur ya. Ini seperti elemen header ya, heading. Itu ada header 1, header 2 sampai header 6. Paling besar itu header 1, kemudian yang lebih kecil header kedua, header 3 sampai header 6. Yang heading paling kecil ya. Kemudian ini ada strong, tebal, itu teks miring. Kita coba. Sini ya. Kita coba seperti ya, ini besar ya. Berdua. Ya, contohnya semua strong.
tulisan miring. Nah, jadi guys, ini fitur yang saya gunakan itu live code. Ketika kita menggunakan fitur ini live code, maka akan muncul suatu halaman berisi website kita. Kemudian ini bisa live. Jadi ketika kita save file ini, ya langsung berubah ya. Ini tebal, tulisan miring. Nah, untuk kedua elemen ini, strong dan IM itu tidak ada, tidak memiliki baris otomatis. Ya. Jadi perlu diberikan baris, namanya BR, break line break. Coba. Ya, ini langsung akan membuat baris baru, keduanya tebal. Ya, HTML itu tidak mengenal istilah dua kali spasi. Jadi cuman satu yang dihitung. Satu. Cuman satu yang dihitung. Dan juga baris baru di kodenya itu tidak dihitung juga. Ya, tetap ya. Jadi solusinya itu kita pakai apa tadi? Line break. Tag namanya tag BR. Coba. Ya, itu ya. Slide selanjutnya kita bahas tag list ya. List HTML. Jadi ini berfungsi sebagai kalau kita mau membuat list di HTML. Ada ordered list, unordered list, description list, dan lain-lain. Coba. Untuk ordered list itu nama tagnya itu OL ya, OL. Ini singkatan dari ordered list. Jadi kita mau membuat list item, kita pakai tag LI. Ini singkatan dari list item. Satu, dan dua. Kita lihat begini ya. Kalau ordered list itu merupakan list yang berurut. Jadi 1, 2, 3. Kita tambah lagi. Adapun unordered list itu list yang tidak berurut. Ini ya. Saya lihat perbedaannya. Kemudian kita coba description list.
merupakan deskripsi dari HTML. Kita buat lagi. Oke, jelas ya. Selanjutnya ini multimedia HTML. Jadi di HTML juga mempunyai elemen, punya tag yang memungkinkan kita untuk memasukkan berbagai jenis media ke dalam halaman web kita seperti gambar, audio, dan video. Saya akan contohkan. Misalnya image pertama, sortnya alternatif. Ini gambarnya ya. Coba misalnya gambarnya tidak ditemukan, maka tulisan di atribut ini akan muncul gambar. Artinya alternatif ini artinya search. Kemudian kita contoh berikutnya audio, searchnya itu kita perlu ini ya, tambahkan controls di audio ini agar itu di halaman menu kita akan muncul seperti kontrol pemutaran seperti play, pause, dan volume. Kita coba save ya, ini ya. This is an audio. This is an audio. Apa kedengaran? This is an audio. This is an audio. Oke. Kemudian kita coba video. Terus juga supaya tombol kontrol pemutaran itu akan muncul juga ya. Ini berlaku juga di tag video. Search-nya masukkan
Tunggu. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, Kita juga bisa, 4, ini ada suaranya guys. 2, 1. Kita juga bisa mengatur ukurannya seperti ya, panjang dan lebarnya ini 240. Oke. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ini formulir. Di HTML juga ada elemen formulir yang dapat kita gunakan untuk mengumpulkan data yang dimasukkan oleh user atau pengguna website. Ya, ini dia. Muncul inputan. Di fungsi label ini itu memberi nama dari input kita ya. Ini nama merupakan label dari input ini. Yang penting harus sama nih. Name, nama. Ini for dan ID. Ini fungsi dari for adalah menghubungkan label yang ini dengan item input dari form ini. Harus memiliki ID yang sama dengan for di sini. Untuk type-nya itu untuk kita menentukan jenis input seperti ini, tipe text, submit, dan lainnya. Kita coba buat submit. Jadi ini attribute value itu berfungsi untuk menentukan nilai yang ditampilkan di inputan ini. Ini kirim ya. Maka di dalam inputan ini, inputan submit, itu akan muncul tulisan kirim ya. Ada banyak itu anunya. Tag untuk form. Sebenarnya kita buat lagi. Taruh di sana. Baru kita buat label untuk password. Kita susun dulu line break.
kita lupa guys. Hutan type ini fungsinya agar user harus mengisi password ini. Kita coba inputan password ini. Ya. Jadi ciri-cirinya inputan password itu biasanya tersembunyi ketika diisi. Kemudian kita membuat label lagi. Perlu for langsung saja radio isinya perempuan. Nah, ini untuk inputan radio ini itu beda dengan yang lain. Kita hanya bisa memilih satu ya, nggak bisa dua-duanya. Yang jelas atribut name-nya itu harus sama. Jadi, name gender. Untuk yang bisa memilih banyak, coba oke. Kita masukkan di sini. Dan ini itu Indonesia.
Refresh lagi. Ya, ya. Jadi itu ya, ada banyak tipe inputnya. Teman-teman bisa pelajari nanti, pelajari secara mandiri di luar video ini. Kemudian ada tabel HTML. Nah, jadi di HTML ini itu terdapat elemen yang dapat digunakan untuk kita agar kita bisa menampilkan data terstruktur dalam format grid di kotak-kotak itu. Jadi seperti ini contoh kodenya. Table, membuat table. Ini perlu tag awal dulu. Table sebagai tag awal untuk kita mendefinisikan bahwa ini sebuah table. Kemudian pembentuk tabelnya, ini baris tabel, ini cell header ya, yang paling atas itu ya. Kemudian tr lagi, maksudnya table row, baris tabel. Kemudian ini td, itu cell data, di bawahnya header tadi. Jadi untuk th ini, table header itu otomatis langsung header langsung bercetak tebal. Kita coba. Table row, membuat satu table ya, satu baris dalam table. Sorry. Dan kita buat table header, nama, kemudian umur. Kita buat lagi table row, maksudnya baris baru lagi dalam table itu. Kita buat table data, misalnya Ucup. Kemudian umurnya di kolom keduanya, berarti di bawahnya umur, misalnya 27 tahun. Ternyata ini ya. Kalau kita mau agar ada barisnya, garis ya, garisnya, kita tambahkan atribut border di tag table ini. Misalnya border 1. Nah, ini akan terkotak dengan dua garis paling luar dan garis di pinggir setiap unsur tabelnya. Kita coba border 2. Yang paling luar itu garis paling luar tebal. 3. Lebih tebal lagi. 4. Teman-teman bisa coba nanti. Kemudian kesimpulan dari video ini, jadi kita telah memahami bahwa HTML merupakan diibaratkan seperti skeleton atau kerangka tulang yang mana berfungsi untuk membuat struktur atau kerangka dari web ya. Jadi HTML ini merupakan fondasi dasar pembuatan halaman web. Kemudian kita telah memahami struktur HTML, elemen, atribut,
dan berbagai jenis tag penting untuk membangun konten web yang terorganisir. Kemudian yang ketiga, kita juga telah mempelajari elemen seperti tabel, daftar, dan multimedia yang memungkinkan penyajian informasi yang lebih menarik dan mudah dipahami. Di akhir video, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.